Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ofni Octavianus Sengkei Maapi, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 3 tahun 2025 dari LPTK STK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 258905151. Hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja dengan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup di kelas 4 SD Negeri Golan. Berikut kartu tanda penduduk saya dan formulir ujian kompetensi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Shalom, salve, salve. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bagaimana kabar kalian hari ini? baik, Puji Tuhan ya, Tuhan masih memberkati kita sampai dengan hari ini. Kita semua bisa berkumpul di kelas ini. Kita bisa datang sekolah dengan baik. Semua karena berkat Tuhan. Semua sehat ya? Semua sehat toh? Siap. Sudah sarapan toh baru datang? Sudah. Karena tadi sudah sarapan sebelum kita datang. Semoga kita bisa dapat mengikuti proses pembelajaran kita hari ini dengan baik, ya. Pak Guru mau absen dulu. Sever, Lukas, Marius, Amandus, Pascalina, Julius, Donatus, Novita. Baik, semua sudah hadir. Kita kelas 4 hanya 8 orang ya. Jadi kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Perlu ajak kita semua untuk berdiri. Kita berdoa berbuka. Satu orang Pak Guru minta untuk berdiri dengan Pak Guru sini untuk berdoa doa yang Pak Guru sudah susun di depan. Sampai? Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas hari yang indah ini. Terima kasih karena Engkau telah memberi kami akal dan hati untuk belajar dan bertumbuh dalam kasih. Hari ini kami ingin belajar tentang 10 perintah Allah yang menjadi pedoman hidup kami agar selalu mencintai Engkau yang sesama kami. Tunjuklah kami ya Tuhan agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah kami anak-anak yang taat, jujur dan penuh kasih seperti yang Engkau kehendaki demi
Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Sefer. Silakan kembali ke tempat duduk. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita menyanyi satu lagu nasional yang sudah kita pahami, sudah sering kita nyanyi, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semua bisa toh? Kita menyanyi sambil tepuk tangan, bisa? Oke. Suatu hari, ia membuat boneka yang sangat istimewa dan memberinya nama Pinocchio. Malam harinya, peri baik hati datang dan menghidupkan Pinocchio. Pinocchio, jika kamu ingin menjadi anak manusia sungguhan, kamu harus selalu jujur, baik hati, dan rajin belajar. Pesan sang peri. Pinocchio pun berjanji. Aku akan jadi anak yang baik. Hari pertama sekolah, Pinocchio bersemangat. Tapi di perjalanan, ia bertemu dua anak nakal yang mengajaknya bermain. Hakolah membosankan, ayo ikut kami bermain di taman hiburan. Ajak salah satu anak. Pinocchio ragu. Tapi aku harus ke sekolah. Namun, akhirnya ia tergoda. Ketika Geppetto bertanya malamnya, Pinocchio, bagaimana sekolah hari ini? Pinocchio takut dimarahi dan berkata, Sekolahnya hebat, aku belajar banyak hal. tiba-tiba hidung Pinocchio tumbuh panjang. Pinocchio kaget. Kenapa hidungku jadi panjang? Peri biru muncul dan berkata, Pinocchio, setiap kali kamu berbohong, hidungmu akan tumbuh panjang. Besoknya, Pinocchio kembali berbohong. Kali ini tentang uang sekolah. Sudah ingat semua toh? Sepertinya dia punya cerita, sudah nonton sendiri videonya. Sebentar, ada diskusi dalam kelompok. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kasus yang ini, video yang ini, ya. Nanti Pak Guru mau tanya dulu. Mengapa Pinocchio sering berbohong? Kenapa? Dari video tadi kira-kira menurut kamu kenapa dia berbohong? Karena dia takut. Dia Ya? tidak sekolah. Takut nanti dapat marah. Hah? Dia takut nanti dapat marah dari siapa? Bapaknya nama siapa? Geppetto, bukan Petronella, tapi Geppetto. Oke, itu tidak usah. Oke, tidak usah. Marius, kau kasih kita lampu di sini. Itu tinggal. Oke. Situ, baru ini kasih dekat ke sana. Meja ini kasih dekat ke sana. Kasih dekat ke sana. Oke, sudah. Kasih maju sedikit. Supaya jangan tambah dulu. Kasih maju itu. Oke. Bisa? Kita sekarang sudah ada dua kelompok ya. Kasih dekat, kasih rapi. Tangan lagi kasih rapinya. Kasih maju sedikit. Sekarang di dalam kelompok Pak Guru mau putar satu video lagi. Perhatikan baik-baik karena ini ada kaitannya tadi juga dengan video yang pertama tentang Pinocchio, dan di sebentar ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dari kedua video ini. Jadi perhatikan baik-baik ya. Kita bisa hidup, tidak mau
Sediakan burung puyuh saat kita lapar. Tuhan telah berjanji pada saudara Musa. Dari semua malangnya. Musa, kenapa Allah hanya bicara padamu? Ia juga Allah kami. Kami mau melihatnya. Bagaimana kami tahu kamu mendoakan segala kebutuhan kami? Percuma roti itu kalau kami mati kehausan. Belajarlah untuk percaya. Kita akan segera tiba di Gunung Sinai. Di sana Abah akan minta petunjuk Tuhan. Bagaimana kita yakin Musa memang mengetahui tempatnya? Sepertinya hanya buta-buta saja. Jangan mendekati gunung itu atau menyentuhnya ketika ia ada di sana. Hah, di mana-mana selalu saja ada aturan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai Allahmu yang ada di langit di atas, atau yang ada di gunung di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dengarkan, Allah telah memberikan ketetapannya. Musa, bicaralah pada kami, maka kami akan mendengar. Tetapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami akan mati. Dengan darah dari korban ini, aku kuduskan altar yang kubangun atas perintah Tuhan. Jangan membuat bagimu. Perintah yang pertama satu, terus kita tulis dia punya perintahnya apa. Nanti Pak Guru kasih dia ke daftar perintah. Kamu tinggal tulis 1 atau 2 atau 3 dengan dia punya perintah. Bisa? Tapi harus paham ini dulu. Dia punya contoh-contoh hidup ini. Ini namanya contoh dalam hidup sehari-hari. Ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang sesuai dengan perintah Allah yang keberapa. Bisa ya? Oke. Ini sama dengan yang ada di papannya, bisa lihat. Dia punya contoh, tinggal kita tulis di kolom yang ini. Saya perintah yang keberapa, isinya apa. Bisa toh? Bisa. Sama dengan yang di belakang. Sambungannya ada di belakang. Bisa ya? Ini kelompok ini kelompok ini. Bisa mulai kerjasama, sama-sama diskusi. Terus bisa lihat nanti Pak Guru tampilkan dia punya 10 perintah yang tadi. Supaya kamu bisa baca dan perhatikan sesuai dengan perintah yang keberapa. Bisa baca toh? Yang ini? Atau yang ini saja? Ini saja. Nah, kamu lihat dia punya contoh dalam hidup sehari-hari. Ini sesuai dengan perintah yang keberapa. Silakan. Kerjasama, sama-sama, satu orang baca, baru ada suara-suara sambil bicara-bicara. Silakan. Coba. Bergabung bersama. Lukas, gabung. Novi yang baca saja. Dulu ambil kembali yang ini. Baru semua pilih di sana. Satu orang yang baca, kemudian Novi pilih, semua lihat di sana. Satu yang mau baca, atau tulis.
tulis. Nah, baca dia punya contoh di sini, baru sama-sama lihat di papan. Oh, itu sesuai dengan perintah yang keberapa. Bisa? Bisa. Semua perhatikan di sini. Baca soalnya dulu. Baca yang ini dulu. Nomor 1. Semua lihat di kolomnya ini dulu. Coba. Kita kerja satu-satu. Mulai dari yang sini dulu. Satu orang baca contoh ini, baru berpikir, kira-kira ini cocok dengan perintah yang keberapa. Kalau sudah dapat, tulis di sini. Oh, ini perintah yang ke-11. 11. Perintahnya ini. Sudah ngerti? Nah, kalau sudah selesai, nomor 2. Dan seterusnya. Jadi baca satu dulu, mengerti, baru cari dia punya, oh ini sama dengan perintah yang keberapa. Baru tulis di sini. Gampang toh? Oke, sekarang silakan Teteh. Baca kuat ini supaya teman-teman mau dengar. Buku-buku yang lain buku. Tidak boleh. Saya mau dengar urusan baca apa ini supaya bisa semua kasih pesan. Tulis suara besar. Tidak mengikuti dan selalu jika berbuat salah. Bersyukur atas apa yang kamu punya dan tidak iri pada barang emas. Patuh pada orang tua, bantu mereka tanpa disuruh dan ucapkan terima kasih. Jangan berbohong, katakan yang sebenarnya walau sulit. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Iman tidak memukul iman
dan selalu minta maaf jika berbuat salah. Sama dengan nomor 5. Jangan mencuri. Tidak mengambil barang teman tanpa izin, selalu jujur. Sama dengan nomor 7. Jangan mencuri. Jaga diri dengan baik dan perlakukan tubuh sendiri dan orang lain dengan hormat. Sama dengan nomor 6. Jangan berselingkuh. Rajin ikut misa dan berdoa bersama di rumah atau lingkungan. Sama dengan nomor 3. Teruslah hari Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan, tidak percaya pada jimat atau benda keberuntungan. Sama dengan nomor 1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk nomor 1. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, tadi kita sudah mempresentasikan, kita sudah diskusi di kelompok masing-masing, kita mencocokkan perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari itu selaras dengan perintah Allah yang keberapa. Nah, tadi kita sudah presentasikan di depan, ya. Ingat bersama-sama bahwa ternyata 10 perintah Allah adalah petunjuk hidup yang diberikan oleh Tuhan agar manusia dapat hidup dengan apa? Baik dan rukun penuh kasih. Ya. Melalui 10 perintah Allah kita diajarkan untuk apa? Mengasihi dan menyembah Tuhan. Hanya Tuhan saja, kita tidak boleh menyembah yang lain-lain, ya. Menjaga hati kita agar tidak iri dengan barang orang lain. Dengan 10 perintah Allah, kita belajar menjadi anak yang baik, jujur, sopan, dan bertanggung jawab. Kalau 10 perintah Allah ini kita laksanakan di rumah, di gereja, di sekolah, atau di mana saja, maka hidup kita akan dipenuhi dengan rasa damai, kasih, dan menjadi berkat dari Tuhan untuk sesama. Pak Guru akan membagikan kamu satu lembar pekerjaan yang kamu harus kerjakan. Pak Guru mau lihat sejauh mana kalian memahami pelajaran kita hari ini. Silakan dilingkar saja pilihan jawaban yang kamu rasa benar. Jangan lupa tulis nama, ya. Nanti hasil pekerjaan diskusi kumpul, ya. Tulis nama, kemudian lingkar jawaban mana yang benar. Baca kemudian lingkar.
Ini salah satu ya, A, B, C atau D. Jangan lingkar semua A, B, C, D semua dilingkar. Kalau kita melaksanakan perintah Allah dalam hidup sehari-hari, maka hidup kita akan merasa lebih apa? Baik, damai, apa lagi? Sehat, lingkungan kita menjadi bahagia, ya, keluarga kita menjadi aman, hidup kita menjadi baik. 10 perintah Allah bisa dilaksanakan di mana saja? Di gereja bisa, di sekolah bisa, di rumah bisa. Jadi 10 perintah Allah itu berlaku di mana saja. Kalau kita taat sama aturan, maka hidup akan menjadi baik. Oke, anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri, kita berdoa. Doa kemuliaan. Salibnya ada di sana. Kita berdoa kemuliaan bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semua, sampai jumpa minggu depan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa